Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Di video kali ini kita sedikit membahas tentang penggunaan beberapa jenis mesin kabut ya. Salah satunya yang saya gunakan di sini adalah jenis ini ya, yang beberapa bulan yang lalu sudah kami review ya, atau sudah kami buat videonya. Namun di sini seiring karena beberapa bulan, hampir 4 bulan ini kawan-kawan saya tidak aktifkan karena situasi cuaca di tempat saya beberapa bulan belakangan ini curah hujan tinggi ya. Namun sejak awal kita masuk di bulan puasa 2026 ini teman-teman, cuaca cukup panas. Seperti di saat ini hari ke-12 puasa, di tempat saya cuaca cukup panas ya, mulai dari pagi sampai siang hari sampai sore hari ini ya. Jadi saya aktifkan kembali ini teman-teman ya. Namun adaptor khusus yang kami gunakan di sini dulu itu mengalami jebol ya, atau terbakar karena terkena air di sini ketika air meluber dari tandon ini. Jadi kami ganti di sini teman-teman, ini trafo biasa 3 ampere ya, CT. Dari CT ke 15 volt saya masukkan ke sini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman yang saya pergunakan jenis ini. Namun bagi teman-teman jika ingin menggunakan selain daripada pompa 12 ini, ada jenis lain yang serupa dengan ini teman-teman, seperti merek Kojin atau Dengyuan dan macam-macam teman-teman ya, banyak sekali. Memang bentuk dan jenisnya sedikit agak berbeda dari ini ya. Kalau ini sedikit agak kecil, namun kalau yang saya sebutkan tadi termasuk Kojin, Dengyuan dan macam-macam seperti Ryu itu bodinya lebih besar ya. Terus yang kedua teman-teman, ketika teman-teman tidak menggunakan jenis pompa ini, maka teman-teman bisa menggunakan jenis mistmaker ya. Banyak sekali dijual di toko-toko online teman-teman. Di mana mistmaker ini ketika kita gunakan teman-teman, tentu harus menggunakan mistmaker yang minimal 10 atau 12 mata ya, guna menutupi atau mencakup seluruh area di dalam ruangan RBW teman-teman ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, ada juga yang namanya humidifier ya, dengan TW250 kalau tidak salah ya, yang bentuknya seperti ember, ada bulat seperti bola di tengah. Itu juga teman-teman bisa gunakan ya. Jadi terserah teman-teman mau jenis humidifier, mau jenis apa namanya mistmaker atau jenis pompa seperti ini, itu terserah keinginan atau kemauan teman-teman, jenis pompa apa yang teman-teman harus gunakan di dalam RBW. Tentunya teman-teman, semua pompa yang saya sebutkan di sini punya kekurangan dan juga punya kelebihan ya. Kalau seperti ini atau jenis pompa yang kita gunakan ini, kekurangannya dalam ruangan RBW ini tidak cocok dengan lantai papan teman-teman ya. Bisa saja kita gunakan di dalam ruangan burung walet berlantai papan, kalau papan itu sudah kita alas dengan anti air ya, seperti karpet yang tidak bocor ya. Sementara teman-teman, ini mohon maaf tidak ada kami contohkan di sini. Kalau mistmaker itu teman-teman, kabutnya seperti asap ya, tidak menimbulkan residu air pada papan maupun lantai ya, atau dinding teman-teman ya. Kalau jenis mistmaker, kalau jenis humidifier teman-teman, itu di sekitar tempat kita menyimpan itu humidifier itu biasanya cukup basah juga ya. Dan kabutnya juga cukup kasar, kabutnya hampir sama dengan ini. Cuma kalau jenis pompa yang kita gunakan ini, kita menggunakan nozzle itu biasanya kita gantung teman-teman ya. Di antara sirip-sirip itu kita bisa gantung di sana ya. Kalau dia humidifier teman-teman, itu biasanya kita menggunakan jenis pipa ya. Lalu kita bagi-bagi kalau memang kabutnya mencukupi teman-teman. Tapi kalau tidak mencukupi satu buah humidifier itu dalam satu ruangan itu, maka kita bisa pergunakan lebih dari satu teman-teman ya. Kalau jenis ini kita bisa memberi nozzle atau menempatkan nozzle di mana saja kita kehendaki teman-teman, dengan pengantar selang seperti ini ya. Ini selang 3/8 dengan nozzle yang saya gunakan di atas, yaitu nozzle 3/8 juga teman-teman ya. Jadi sesuai dengan ukuran selang yang kita gunakan.
Jadi itu saja teman-teman yang sempat saya bagikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat terkhusus bagi pemula di burung walet ketika Anda mendapati ruangan RBW Anda memiliki suhu yang cukup tinggi, maka salah satunya teman-teman bisa pergunakan yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.